mulai pelajaran sama kita satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, kita melakukan pada pagi ini, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat Rasulullah. Sebelum itu, saya akan menanyakan pelajaran kemarin, apakah masih ada yang ingat? Dalam meniti hidup dan kemuliaan, masih ada yang ingat materi yang telah dipelajari? Berhubungan dengan pengendalian diri, Bu. Ya baik, selain itu prasangka baik dan persaudaraan, Bu. Meniti hidup dan kemuliaan, ada yang tahu? Dari laki-lakinya tadi kan sudah perempuannya menjawab, jadi dari laki-lakinya lagi. Coba yang kamu jelaskan. Ya baik. Baiklah, sebelumnya saya akan mengajar terlebih dahulu ya. Iya Bu. Absen. Manisa Fitri. Tidak ada. Alfa. Bapak Bu. Putriani. Hadir Bu. Ikarman. Elina. Hadir Bu. Baiklah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah terdapat di rukun iman yang keberapa? Ketiga. Baik. Jadi iman kepada Rasulullah itu terdapat kepada rukun iman yang keempat. Pengertian iman kepada Rasulullah adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Adapun pengertian iman kepada Rasul itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat terlalu jauh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat Rasulullah. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang melekat pada dirinya. Adapun ada 3 sifat yang perlu kita ketahui, yaitu mungkin ada yang tahu? Itu sifat wajibnya kan ada 3, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kalau yang asidik al-amanah itu bagian-bagian dari sifat wajib. Sifat wajib itu kan kita sudah ketahui. Kalau wajib itu pasti harus dilaksanakan. Betul sekali.
Seperti apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak membawa manfaat dan mudarat dan gembira. Seperti dijelaskan pada Quran surah Maryam ayat 41. Di situ saat tidak papatkan dikarenakan laptop bermasalah, jadi tidak bisa dipapatkan surahnya. Adapun bunyi surah Maryam ayat 41 yaitu wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya, artinya dan sertakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Kemudian al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dipercaya. Seperti di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya atau amanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syura ayat 106 dan 107. Kemudian At-Tabligh ini yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah gigi dan melepas napas, tidak ada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Penjelasan tersebut terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 67. Selanjutnya sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil itu lawannya dari sifat wajib. Adapun sifat mustahil Rasul yang pertama adalah al-kizib, kemudian al-khiyana, al-iman, dan al-barada. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu berbohong dan berdusta kepada umatnya. Kalau yang mencatat saya akan menjelaskan pelan-pelan. Karena terakhir saya akan menanyakan kembali. Jadi simak baik-baik ya. Kemudian al-khiyana. Al-khiyana itu yaitu Rasul itu tidak mungkin akan berkhianat kepada umatnya. Semua apapun yang disampaikan kepada Muhammad pasti akan disampaikan kepada umatnya. Kemudian al-kitman. Al-kitman yaitu Rasul tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Seperti setiap firman yang dia diberikan pasti akan disampaikan kepada umatnya. Yang terakhir al-barada yaitu mustahil Rasul bodoh. Betul sekali. Meskipun Rasul tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia sangat pandai, melebihi kepandaian kalau kita sekolahkan. Tidak ada yang bisa. Naisa dari mana? Satu kali ya kasih tahu teman-teman ya kalau mau ke toilet. Kemudian sifat jais Rasul. Sifat jais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-adlu wasyariyah. Yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa
seperti merasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga dan lain-lain. Ada dua sifat-sifat yang terdapat pada Rasul selain pada Rasul, yaitu Ismatul Rasul dan Iltiamul Rasul. Ismatul Rasul adalah orang yang masum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Iltiamul Rasul, orang-orang yang selalu berkomitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Selanjutnya mungkin dari penjelasan tadi ada yang ingin bertanya. Jelaskan bahwa kita sebagai umatnya untuk berlaku sidik. Bagaimana Bu kita sebagai umatnya bisa berlaku meneladani Rasulullah? Jadi meneladani Rasulullah, seperti kita bisa menjalankan ibadah yang tergolong perbuatan baik seperti di wacana. Bagaimana yang harusnya yang berlaku jujur? Dan berlaku jujur ketika ada yang kita melihat sesuatu harus memiliki bukti terlebih dahulu. Kan ada mungkin ada yang menanyakan pada kita harus menjelaskan sesuai apa yang kita lihat. Itu salah satu sih. Baiklah. Kemudian kan tadi kita sudah jelaskan sifat-sifatnya Rasul. Jadi saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, ada berapa sifat Rasul yang perlu kita ketahui? Ada 3. Coba satu orang sebutkan Sifat wajib, mustahil, sifat jaiz. Baik, benar sekali. Kemudian kita akan melihat kelompok ya, dibagi 3 kelompok saja. Sudah? Sudah boleh lihat? Kemana? Kita ingin ibunya ya 1, 2, 3, 30. Dan terlalu kan tidak terjadi kegaduhan. Kelompok 2, 1, 2. Atau bisa ke situ 1. Setelah di situ 4 dan di setempat Tengah itu. pertama pahami dulu materinya, kemudian bikin soal 3 soal, saling melengkapkan ya pertanyaan. Bikin pertanyaan, habis itu pertanyaan itu dilemparkan kepada kelompok berapa. Manisa. Manisa tadi kurang paham soalnya terlambat masuk. Mungkin maju dulu di depan. Untuk menghitung teman-teman, maju dulu di depan Manisa. Karena tadi terlambat. Sudah beberapa menit. Waktu ada keterangannya untuk digesek. Oh itu juga batasan. Harus bikin berak. Oh betul. Tapi tidak ada keterangan. Tidak ada.
Belas aja kalau begitu. Kalau gendut ya gendut. Yang kelompok 3 soalnya dikasihkan enggak kasih kelompok 2 kasihkan kelompok 3 kelompok 3 kasihkan kelompok 1. Gimana selesai kelompok 2? Kelompok 1 sudah selesai. Bisa kenapa mau menatin? Mau menatin maju di depan. Sakit perut dulu. Sakit perut tapi lagi menat-menat. Daripada menat sendiri mendingan maju di depan sebagai buat teman-temannya. Benar-benar saja.
Atau siapa maju duluan? Kelompok pertama dulu. Kelompok pertama, kelompok satu. Silakan maju. Kalau sudah siap. Tiga. Baik, bismillah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Iya. Yang pertanyaannya itu, apa konsekuensi orang yang tidak beriman kepada Rasul? Yang pertama yaitu, seseorang akan dimasukkan ke neraka. Yang kedua, sama dikatakan orang kafir. Yang ketiga, mendapat banyak rintangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang kedua itu pertanyaannya, sebutkan sifat wajib Rasul. Yang pertama asidik, yang kedua al-amanah, yang ketiga al-amlik, yang ketiga al-fatih. Baiklah, jadi kalau tadi pertanyaannya konsekuensi ketiga beriman kepada Rasul, salah satunya itu masuknya neraka karena itu perbuatan dosa. Dan tadi juga dijelaskan pertanyaannya mengenai sifat wajib Rasul. Jadi ada 4 sifat wajib Rasul, yaitu asyidik, amanah, al-fatih, al-fatana. Baik. Selanjutnya kelompok berapa lagi? 2. Kelompok 2, baik. Maju. Rapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu jelaskan pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Yang pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian dari sifat mustahil al-kizib, yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Itu saja. Bila bisa dilihat, kita berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan doa kepada temannya. Jadi beriman kepada Rasul itu kita harus meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah dan ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Baiklah, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan saja dulu Bapak jawabannya. Baik, bismillah. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan jawaban kami yang dari kelompok 1 dari kelompok 2. Pertanyaannya itu sebutkan pengertian dari beriman kepada Allah, yang dimana kita harus memang mengimani adanya Rasulullah yang memang terbukti sampai sekarang itu. Kita harus mengimani itu karena itulah yang bisa membuat kita ke surga Allah, karena dengan iman dan kita mengimani Rasulullah, kita bisa menjadikan pribadi kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana pengertian iman kepada Rasulullah itu yaitu kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar adanya. Serta yang kedua atau pertanyaan kedua yaitu sifat Rasulullah. Yang pertama ada sifat wajib, serta yang kedua sifat
mustahil, serta yang ketiga sifat jais. Baik, itulah yang saja yang saya kami sampaikan. Bila kurang mohon dimaafkan. Kita berikan lagi aplaus pada temannya. Adanya nanti saling mendadak. Jadi sifat Rasulullah yang kita ketahui itu ada 3, seperti yang dipaparkan saudara yang tadi, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Baiklah, itu saja. Sebelum saya menutup, mungkin ada adik-adik sekalian yang bisa menyimpulkan dari materi tadi. Ada tanggapannya lagi. Yang mau Kalau dari kita Bisa. Yang dapat saya simpulkan dari iman kepada Rasulullah, Rasul mempunyai 3 sifat, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Dan ketiga ini mempunyai bagian-bagian. Oke, itu saja saya kembalikan. Sudah nih. Sudah di situ. Jadi berarti Rasulullah itu orang kita meyakini Rasulullah itu benar-benar utusan dari Allah untuk ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar. Kemudian ada 3 sifat wajib, ada 3 sifat Rasulullah perlu kita ketahui, yaitu sifat wajib, kemudian kedua mustahil, terus yang ketiga jaiz. Baiklah, itu saja pemaparan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya bila bisa lihat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.